di Ibadah Sekolah Minggu GKI Mesia. Wah, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dengan semua adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang oleh Kristo kita akan masuk dalam ibadah, kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Oleh sebab itu mari persiapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat mengikuti ibadah dengan baik. Nah, sebelum kita beribadah, kita akan menyaksikan apa oleh Kristo? Kita mau lihat foto-foto dari adik-adik yang bersekolah minggu di minggu sebelumnya. Nah, oke. Nah, sambil menyaksikan, sambil kalian lihat ekspresi-ekspresi kalian ketika mengikuti ibadah. Yuk, mari kita sama-sama lihat. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Matius 10 ayat 33. Barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkal di depan Bapa-Ku di sorga. Matius 10 ayat 33. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Wah, senang sekali ya Lose Kristo ya. Iya, Apa yang Lose lihat dari foto-foto tersebut? Apa pesan dan kesan buat adik-adik yang ada di rumah? Lose senang banget tentunya. Iya. Karena adik-adik masih senantiasa mau beribadah. Ya, mau juga memuji Tuhan gitu ya. Oke, nah begitu pun Lose di sini ya, kita juga bersuka cita karena hari ini kita masih boleh sehat dan kuat. Kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan. Kita akan katakan hari ini, Bapa, aku datang padamu. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Yuk adik-adik yang ada di rumah, mari persiapkan diri. Kita akan bernyanyi bersama, katakan, Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu. Naikkan ucapan syukur.
Bapa datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, dan dia mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, siang, sore dan malam hari, dan dia mengucap syukur atas kebaikan. Katakan tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama lipat tangan kita mau bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada kesempatan kali ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk bersama-sama menjalani ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang sertai, Tuhan yang bimbing supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dari beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi, sekali lagi kita sapa ya sama-sama yuk. Selamat pagi adik-adik. Ya, senang sekali ya. Kita sudah memasuki bulan yang keempat di tahun 2022. Yuk, kita akan memasuki masa-masa Paskah. Apa yang Yesus Kristus ingat dari masa-masa Paskah? Masa-masa Paskah itu masa-masa yang paling mengharukan. Ya, apa yang diingat, satu pesan nih atau hal yang berkesan dari masa Paskah itu? Masa-masa Paskah itu masa di mana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita. Betul gitu ya. Masa di mana kita diingatkan betapa kasih Tuhan begitu besar bagi kita semua. Oleh sebab itu, yuk mari semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan katakan, oh sukacitaku. Sambil bertepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Sambil bergerak tentunya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Kita bertepuk tangan yuk. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita, dari awal kita akan katakan dengan gerakan yuk bersama-sama. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Katakan padanya ku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Katakan padanya aku berserah. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Ya sama-sama sekali lagi katakan, oh sukacitaku. Bersama-sama. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan
sukacitaku kini padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Katakan padanya ku berserah, padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Lagi katakan padanya ku berharap. Sama katakan bersama. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Lagi dengan semangat, dengan iman katakan, padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Coba berikan satu kata lalu Kristo buat adik-adik di rumah. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan? Yang pertama pasti hati kita. Betul, hati kita. Lalu apa lagi lalu? Terus kita juga harus menunjukkan dari sikap kita loh. Betul, hati dan sikap itu adalah hal yang paling penting sebagai persembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mempersembahkan dirinya untuk memberikan kita kehidupan yang baru. Yuk, langsung kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita. Kita akan duduk semua di tempat duduk kita masing-masing. Kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan sambil kita akan pujikan Lingkupiku. Yuk, mari sama-sama kita akan bernyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Yuk mari semua kita tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang berkuasa, dan kami tahu bahwa kami akan ada di dalam pertolongan Tuhan. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menjaga dan bahkan melindungi setiap kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar, itu boleh menjadi satu kekuatan yang akan membuat kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin mencintai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jesus was taken from Caiaphas' house to the governor's palace. The Jewish authorities did not go inside the palace, for they wanted to keep themselves ritually clean in order to be able to eat the Passover meal. So Pilate went outside to them and asked, "What do you accuse this man of?" We would not have brought him to you if he had not committed a crime. "Then you yourselves take him and try him according to your own law." We are not allowed to put anyone to death. This happened in order to make come true what Jesus had said when he indicated the kind of death he would die. Pilate went back into the palace and called Jesus. "Are you the king of the Jews?" Does this question come from you? Or have others told you about me? "Do you think I'm a Jew? It was your own people and the chief priests who handed you over to me. What have you done?" My kingdom does not belong to this world. If my kingdom belonged to this world, my followers would fight to keep me from being handed over to the Jewish authorities. No. My kingdom does not belong here. "Are you a king, then?" You say that I am a king. I was born and came into the world for this one purpose: to speak about the truth. Whoever belongs to the truth listens to me. And what is truth? Then Pilate went back outside to the people and said to them, I cannot find any reason to condemn him, but according to the custom you have, I always set free a prisoner for you during the Passover. Do you want me to set free for you the King of the Jews? They answered him with a shout. Barabbas was a bandit. Then Pilate took Jesus and had him whipped. The soldiers made a crown out of thorny branches and put it on his head. Then they put a purple robe on him and came to him and said, Long live the King of the Jews. And they went up and slapped him. Pilate went back out once more and said to the crowd, Look, I will bring him out here to you to let you see that I cannot find any reason to condemn him. Look, here is the man. So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe.
Crucify him! Crucify him! You take him then, and crucify him. I find no reason to condemn him. We have a law that says he ought to die, because he claimed to be the Son of God. When Pilate heard this, he was even more afraid. He went back into the palace, then asked Jesus, Where do you come from? but Jesus did not answer. You will not speak to me. Remember, I have the authority to set you free, and also to have you crucified. You have authority over me only because it was given to you by God. So the man who handed me over to you is guilty of a worse sin. When Pilate heard this, he tried to find a way to set Jesus free. If you set him free, that means you are not the Emperor's friend. Anyone who claims to be a king is a rebel against the Emperor. Nah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya, yang mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus disalibkan. Satu pekerjaan yang sulit tentunya. Siapa sih yang mau disalibkan? Tetapi Tuhan Yesus melakukannya bukan karena Yesus ingin terkenal, bukan karena Tuhan Yesus ingin dipuji, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar bagi saya, bagi kita, bagi Lause Ferry, Lause Kristo dan kalian semua, sehingga dia hadir ke dalam dunia, dia lahir, dan bahkan dia mau disalibkan, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dan kita sebagai anak-anak yang telah ditebus, kita harus datang dengan ucapan syukur, kita harus datang dengan hati yang sungguh-sungguh, mau percaya dan mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah mengasihi kita semua. Nah, ayat hafalan yang akan kalian ingat untuk minggu depan gitu ya, sebagai pengingat bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita, terambil dari Galatia 6 ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Yes, itu yang menjadi catatan kita. Kita ingat bersama-sama supaya itu menjadi satu pedoman bagi kita untuk menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Nah, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita akan memberikan persembahan, ya. Nah, bentar ya, Lause Ferry mengambil kotak persembahan. Kalian sudah punya celengan tentu bukan? Nah, Lause Ferry juga akan mengambilnya. Nah, ini dia ya. Ini adalah kotak persembahan. Kalau kalian di rumah punya celengan ya. Nah, persembahan ini dipersiapkan lalu dimasukkan ke dalam celengan supaya itu nanti dibawa ke gereja sebagai bentuk ucapan syukur kita. Ya, sambil kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian Yesus disalibkan karena cintanya. Ya, sambil kita memberikan persembahan ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa lagi katakan Yesus. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan.
Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yes, puji Tuhan, haleluya. Semuanya kita persembahkan buat Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat Lausea Ferry, Lausea Kristo, dan kalian semua. Yuk kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bersama-sama kita akan bersyukur buat ibadah kita. Dan kita akan berdoa untuk kegiatan kita, belajar di rumah agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Berdoa buat papa mama agar tetap sehat dan semuanya boleh baik-baik saja. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah yang kami telah lakukan pada pagi hari ini. Kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami telah berdoa, kami telah memberikan persembahan. Biarlah semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk sepanjang hari dalam kegiatan kami, belajar di rumah, kami yang ke sekolah, Engkau berkati kami ya Tuhan, berikan kami kepintaran, agar kami dapat mengikuti setiap kelas pembelajaran dengan baik. Berkati guru-guru kami juga yang mengajar, agar mereka juga boleh mengajar kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk papa mama kami yang bekerja, untuk kakak-kakak kami yang bekerja, untuk adik-adik kami juga yang sekolah. Tuhan yang menjaga, menolong, melindungi setiap mereka, agar mereka juga tetap ada dalam kesehatan dan juga kekuatan. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Nah, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Lausea Kristo, apa yang biasanya akan kita sampaikan untuk mengingatkan anak-anak tentang prokes? Boleh diingatkan lagi Lausea Kristo? Iya, kita harus tetap jaga protokol kita, protokol kesehatan. Sekarang jadi berapa M, Ustaz? Jadi banyak sekali M-nya ya, tapi yang paling penting apa Lausea Kristo? Yang paling penting itu kita harus pakai masker, ya. Lalu kita harus mencuci tangan, kita harus menjaga jarak. Betul, apalagi? Apalagi ya, Ustaz? Menjauhi kerumunan. Itu ya, jangan ada rame-rame, ayo lihat-lihat. Ya, itu jangan, karena itu sangat beresiko tertular virus. Yang paling penting, kita harus makan yang sehat, tidur yang cukup, dan yang paling penting juga kita harus menjalani hidup sehat setiap harinya agar kita terbebas dari yang namanya sakit penyakit dan tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Oke, adik-adik, Lausea Kristo, sampai di sini ibadah kita semua. Mari kita berpamitan sama-sama, yuk. 1, 2, 3. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan.